Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kedatangan Honda Beat Deluxe tahun 2021. Masalahnya motor ini engkolannya macet ya, dia nggak mau diengkol. Sampai saya injek sambil berdiri pun engkolnya itu dia nggak mau turun. Oke, ini masalahnya ada di bagian blok CVT ya, di bagian dalam blok CVT. Jadi kita harus membongkar bagian blok CVT-nya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita gunakan kunci 12 untuk membuka bagian engkol starter. Kalau sudah, kita buka bagian plastik penutup blok CVT. Ini menggunakan kunci E5. Nah, kalau sudah dilepas, lanjut membuka baut-baut di bagian blok CVT. Semuanya menggunakan kunci 8. Teman-teman bisa menggunakan kunci T8 untuk membuka bagian bautnya. Nah, kalau sudah dilepas, kita bisa lihat langsung ke bagian pinion engkolan ya, gigi selahan. Nah, ini biasanya masalahnya ada di bagian sini ya. Kita cek di bagian sini macetnya gimana. Terlebih dahulu kita harus membuka bagian pinionnya. Agar lebih mudah untuk membuka bagian pinion, pertama kita lepaskan dulu bagian pernya ya. Nah, ini berhubung ini macet, meskipun nggak macet tapi untuk membuka pinionnya susah. Jadi pertama kita buka dulu bagian pernya, lalu kita tarik bagian pinion. Nah, kalau susah teman-teman sambil diengkol bagian engkolannya ya, dipasangkan engkolannya lalu diengkol. Nah, ini sudah saya lepas ya. Nanti bisa kita lihat penyakitnya ada di mana ya. Biasanya ada rompol di bagian gigi pinion yang benda yang saya pegang tapi aman. Dan kita cek bagian gigi yang ada di bagian blok CVT-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada getas ya. Nah, ada getas bekas gigi yang nempel. Nah, itu macetnya itu ada di situ ya. Nah, jadi masalahnya ada di situ, sudah ketemu tuh. Nah, jadi seharusnya di bagian itu giginya itu nggak sampai ke bagian situ ya, nggak sampai lompat ke bagian nggak ada giginya. Nah, itu bagiannya sudah dilas. Nah, tapi itu mungkin lasannya kurang tinggi yang menimbulkan bagian gigi pinionnya itu dia loncat ke bagian yang nggak ada giginya di bagian belakang yang sudah dilas ya. Cara memperbaikinya gampang ya, nggak perlu ada yang diganti. Cukup teman-teman tambahkan las di bagian yang bekas macet tadi ya, yang bagian yang sudah dibekas kita tambahkan daging dan bawa ke tukang las. Nah, ini setelah saya lakukan pengelasan, penambahan daging di bagian yang getas tadi yang ada bekas macet tadi ya. Nah, saya tambahan daging biar lebih tinggi. Fungsinya maksudnya agar si gigi pinion ini tidak lagi loncat ke bagian yang sudah dilas, yang nggak ada giginya, biar nggak macet lagi. Ya, oke. Cara mengatasinya hanya seperti itu saja. Oke, kalau sudah kita pasangkan kembali ya yang sudah kita buka. Pertama kita pasangkan per pinionnya ke bagian pinion engkolan ya. Nah, seperti itu. Itu disetel-setel, jangan sampai terlalu rapat, jangan juga sampai terlalu renggang. Nah, kalau sudah dikira pas, tidak seret, tidak longgar, kita kasih sedikit pelumas ya. Kita kasih sedikit oli saja, lalu kita pasangkan kembali ya ke bagian dudukannya sambil si bagian gigi kipas yang besar itu ditarik ke belakang ya pakai engkolan. Nah, cara memasukkannya seperti itu, mudah saja. Tuh ya, kalau sudah seperti ini lancar kembali ya. Jadi engkolannya nggak bakalan macet lagi. Oke, kalau sudah kita pasangkan bagian blok CVT-nya menggunakan kunci T8 ya. Lalu penutupnya menggunakan kunci E5, lalu engkol selahan menggunakan kunci 12. Oke, kita coba lakukan pengetesan. Nah, ini setelah dilakukan penambahan daging di bagian gigi kipasnya ya. Aman, dan saya jamin insya Allah ini nggak bakalan terjadi macet-macet seperti yang sudah terjadi tadi. Dan kalaupun tidak dilas bisa kembali diengkol, tapi kemungkinan macet seperti ini akan terulang kembali. Jadi kalau teman-teman menemukan masalah seperti ini, usahakan di bagian gigi kipasnya itu ditambahkan
daging atau ditambahkan lasan ya. Oke ya, masalah sudah teratasi dan konsumen pun bisa tersenyum kembali.